Baik, kita lanjutkan dengan glandula mame. Sejak embrio usia minggu ke-6, maka di linea mamillaris sudah mulai terbentuk bakal menjadi glandula mame. Saat seorang anak laki atau perempuan masih kanak-kanak, maka glandula mame sama saja, tidak ada perbedaan. Tetapi begitu memasuki masa pubertas, maka akan terjadi perubahan pada glandula mame, terutama pada anak perempuan. Hal ini akibat adanya hormon yaitu estrogen dan progesteron maupun nanti kalau saat hamil dari plasenta, dan juga adanya hormon prolaktin dari anterior hipofise yang berpengaruh terhadap perkembangan dari duktus di glandula mame ini juga dalam produksi ASI. Jadi pada seorang anak perempuan akibat pengaruh hormonal saat pubertas, glandula mame ini mulai akan tumbuh. Tetapi bila pada pria terjadi pembesaran glandula mame, ini suatu kelainan yang kita sebut ginekomastia. Glandula mame ini bentuknya adalah suatu glandula tubulo-alveolar kompleks, ya. Ingat dulu saat belajar epitel bagaimana bentuk glandula tubulo-alveolar itu. Jadi bentuknya tubulo itu lurus dan alveolar itu ujungnya membulat. Kompleks itu berarti dia bercabang-cabang banyak. Dan dia akan membentuk lobus-lobus, dan yang lebih kecil itu lobulus, ya, terdiri 15 sampai 20 lobulus. Nah, di antara lobus-lobus ini jadi ada kelompokan di situ, kelompokan dari duktus itu membentuk suatu lobulus, nanti kelompokan lobulus membentuk lobus. Dan di antara lobus ini terdapat jaringan ikat kolagen dan jaringan lemak. Setiap lobus mempunyai duktus lactiferus yang akan menuju ke bagian papila mame. Jadi nanti di setiap lobus itu ada saluran yang kecil-kecil dulu, namanya duktus intralobularis di dalam lobulus, lalu ke duktus interlobularis, akhirnya ke duktus lactiferus, itu yang sudah lebih besar duktusnya, akhirnya akan menuju ke papila mame. Kemudian di ujungnya sebelum sampai papila mame, duktus lactiferus ini akan membesar, agak menggembung, itu disebut sinus lactiferus, ya. Akhirnya duktus ini akan keluar melalui papila mame. Papila mame ini dilapisi oleh epitel berlapis gepeng bertanduk berkeratin, sedangkan sinus dan duktus lactiferus itu epitelnya kuboid atau silindris berlapis. Di daerah di sekeliling papila mame ini tampak lebih gelap dan kita sebut sebagai areola mame karena ini banyak mengandung pigmen. Terlebih pada ibu hamil. Pada ibu hamil maka daerah areola mame akan tampak lebih gelap daripada biasanya. Dan di bawah areola mame ini terdapat juga ada glandula sebacea, ada modifikasi dari glandula sudorifera yang kita sebut glandula areolaris Montgomery yang sifatnya apokrin. Masih ingat, apokrin berarti sekretnya keluar dan bagian atas dari sel itu ikut terbawa, ikut rusak. Jadi struktur histologis glandula mame setelah seorang anak perempuan melewati masa pubertas dibagi dua, ada masa istirahat dan ada masa laktasi, ya, yaitu masa aktif. Jadi kalau masa istirahat itu kita sebut juga masa inaktif, sedangkan pada saat menyusui, saat hamil, saat menyusui itu sudah masuk ke masa aktif. Di saat ini masa istirahat atau resting zone,
ini hanya ada sistem duktus. Jadi glandula mame seorang wanita sebelum dia hamil, sebelum sampai menyusui, sebelum hamil dan lanjutnya menyusui, maka semuanya hanya sistem duktus. Tidak ada bagian pars secretoris. Jadi tidak ada di glandula mame itu bagian yang bisa menghasilkan sekret atau bisa menghasilkan ASI. Ya, jadi seorang wanita kalau belum pernah hamil, ya tidak akan glandula mamenya bisa menghasilkan ASI. Karena di dalamnya hanya berisi duktus-duktus semuanya, hanya saluran saja. Duktus yang paling kecil itu duktus intralobularis. Kemudian nanti dia akan bersatu membentuk duktus interlobularis di antara dua lobulus. Kemudian nanti bersatu lagi jadi duktus yang lebih besar, namanya duktus lactiferus. Dan selanjutnya sebelum keluar ke papila mame, dia menggembung disebut sinus lactiferus. Dan di antara duktus kita lihat banyak jaringan pengikat dan jaringan lemak. Jadi di masa istirahat ini tidak ada yang namanya alveoli secretoris atau pars secretoris, ya. Kita lihat di gambar ini. Nah, yang masa inaktif ini adalah glandula mame masa inaktif atau masa istirahat. Semuanya hanya duktus, dari duktus yang lebih kecil-kecil, duktus intralobularis. Jadi mungkin di sini ada lobulus, di dalamnya ada duktus. Nanti ini lobulus bersatu membentuk lobus. Di sini juga sama lobulus, nanti akan membentuk lobus. Nah, di antara dua lobus ini itu namanya duktus interlobularis, ya. Kita lihat ada contoh di sini, duktus intralobularisnya tidak jelas. Ini juga bisa disebut sebagai duktus interlobularis. Yang ini sebentar. Kemudian ini duktus interlobularis di atas lobusnya. Nanti dia akan ke duktus yang lebih besar yang akan menuju papila mame. Nah, itu adalah duktus lactiferus. Ini lactiferus, ini juga. Dan dia akan menggembung di daerah sebelum menuju ke papila mame, itu disebut sebagai sinus lactiferus. Akhirnya akan keluar lewat papila mame. Duktus intralobularis itu dan interlobularis itu biasanya selapis silindris, dibatasi oleh epitel selapis silindris, sel selapis silindris. Tetapi kalau duktus lactiferus biasanya sudah epitel yang berlapis silindris atau kuboid karena salurannya lebih besar. Bahkan yang mendekati ke daerah papila mame bisa aja duktusnya itu sudah ada epitel yang gepeng berlapis karena udah menuju mau keluar, ya. Itu adalah glandula mame masa inaktif. Tapi ini adalah gambaran dari glandula mamenya sendiri, tetapi gambaran histologinya nanti kita akan lihat itu sebagai glandula mame non laktan. Terdiri atas lobus, ada di dalam satu lobus ada beberapa lobulus, dan di dalamnya kita temukan banyak duktus intralobularis, hanya satu atau dua lapis sel kuboid. Duktus interlobularis juga mungkin satu lapis sel silindris, tapi duktus lactiferus itu sudah menjadi silindris berlapis atau bertingkat. Kita lihat di gambarnya. Nah, ini adalah satu lobus, ini juga satu lobus seperti itu.
tetapi di dalam juga bisa dibagi lagi atas bagian yang lebih kecil-kecil, misalnya satu lobulus seperti itu ya. Jadi kalau ada saluran yang kecil dibatasi oleh sel selapis kuboid atau selapis silindris, maka kita sebut sebagai ductus intralobularis ya. Tetapi di antara dua lobus itu bisa ductus interlobularis ya, di antara dua lobulus misalnya ductus, kita akan lihat nanti di sini, ductus interlobularis. Selnya lebih tinggi sedikit, mungkin sel selapis silindris interlobularis, dan dia akan menuju ke ductus yang lebih besar yang selnya dibatasi oleh silindris berlapis atau bertingkat seperti ini. Ini adalah ductus lactiferus. Kita lihat ductusnya juga lebih besar. Ini adalah ductus lactiferus. Ini semua adalah glandula mame masa istirahat atau non-laktan. Jadi sama sekali tidak ada bagian pars sekretoris atau bagian yang bisa menghasilkan sekret. Berbeda dengan yang ini. Ini adalah glandula mame masa aktif ya, atau kita lihat gambarnya lagi. Nah, ini lebih jelas. Glandula mame masa laktans. Ini juga ada pembagian lobusnya. Kemudian ada bagian yang lebih kecil lobulus. Kemudian kita bisa lihat di dalamnya itu ada ductus yang salurannya kecil dengan dilapisi oleh epitel selapis kuboid atau selapis silindris. Ingat, kalau dia ductus itu batas lumennya itu jelas mestinya. Ya, batas lumennya jelas. Tapi kalau alveolus atau alveoli, karena dia menghasilkan sekretnya keluarnya ada yang apokrin atau merokrin, maka di permukaan dalamnya bisa tidak beraturan lumennya. Ya, itu menunjukkan bahwa ini adalah alveoli sekretoris. Memang agak sulit membedakannya. Seperti ini tampak alveoli sekretoris, tampak dibatasi oleh epitel, bisa selapis atau berlapis silindris di sini ya. Tetapi kalau ductus mestinya seperti ini, batas selnya lebih jelas gitu. Ini ductus, batas selnya lebih jelas. Kita lihat di sini ductus yang besar ini adalah ductus lactiferus. Sedangkan yang di dalam tadi ini ductus intralobularis yang kecil. Lalu kalau di antara dua lobus tapi ada saluran juga, ini bisa ductus interlobularis ya. Nah, ini juga sama glandula mame lactans, di mana kita bisa melihat banyak alveolus sekretoris atau kita sebut juga asinus sekretoris. Jadi bagian yang bisa menghasilkan ductus itu seperti ini, lebih bulat, batas selnya lebih jelas, batas lumennya. Ini ductus. Ya. Sedangkan yang ini adalah alveolus atau asinus, alveolus asinus. Mengenai glandula mame lactans, ini juga menunjukkan ductus lactiferus yang besar, dan ini adalah glandula mame yang aktif ya, yang pars sekretoris, banyak pars sekretoris. Di sini juga banyak pars sekretoris
Ini juga gambar ductus lactiferus yang lebih besar. Ya, sedangkan di sini banyak pars secretoris. Ini banyak jaringan lemak. Kalau kita lihat di gambar diagramnya tadi, maka ini adalah glandula mame masa aktif, di mana di ujung dari ductus ini pars secretoris, ini bagian-bagian asinus atau alveolus kita sebut, yang bisa menghasilkan sekret. Sedangkan yang lainnya itu ductus lactiferus, dan keluar di papilla mame. Ya, jadi sangat berbeda. Ini juga kalau kita lihat, ini glandula mame ini saat pubertas, yang pertama saat pubertas, ini waktu di awal kehamilan, ini di pertengahan kehamilan, karena mulai bulan kelima sudah mulai tampak adanya pars secretoris di ujungnya ya. Dan ini adalah sudah masa menyusui, sudah sangat banyak sekali sekret. Nanti setelah itu akan memasuki masa menopause, di mana kembali mengecil kembali glandula mame ini. Jadi bila seorang ibu hamil di usia kehamilan 5 bulan, itu pun sudah bisa menghasilkan sekret, bisa menghasilkan ASI. Jadi di masa aktif, masa laktasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron pada masa kehamilan. Di ujung saluran mulai tumbuh alveolus secretoris. Kehamilan 5 bulan telah penuh berisi alveoli ya, di usia kehamilan 5 bulan. Alveolus itu biasanya epitelnya selapis kuboid dan juga adanya sel myoepitel, tapi itu suatu sel yang ada di luar dari alveolus. Ingat dulu waktu belajar epitel, yaitu sel yang bisa kontraksi supaya alveolus itu nanti bisa mengeluarkan sekretnya. Di akhir bulan ke-6 kehamilan, alveolus ini sudah penuh berisi sekret, tetapi bukan ASI. Di awal adalah kolostrum. Nanti setelah beberapa hari melahirkan, barulah akan diproduksi prolaktin dari glandula hipofise anterior, barulah dihasilkan ASI ya. Di sini baru akan dihasilkan ASI untuk menggantikan kolostrum, kurang lebih hari ketiga atau keempat setelah melahirkan. Jadi di awal itu kolostrum, tetapi kolostrum ini justru mengandung antibodi. Kalau zaman dulu ibu saat setelah melahirkan, kolostrumnya malah kadang dibuang, katanya itu bukan ASI, jadi tidak diberikan ke bayinya, padahal itulah sumber dari banyaknya antibodi untuk bayinya ya. Ini juga sama, gambaran glandula mame saat masa inaktif, saat masa aktif, dan bagaimana lipid dan protein dikeluarkan dari glandula mame. Jadi kalau lipid dia akan keluarnya secara apokrin, ada bagian atas dari sel yang rusak, sedangkan protein dikeluarkan secara merokrin. Nah, ini glandula mame lactans, tadi kita sudah lihat. Jadi sekret dari alveolus itu ada lipid yang disekresi secara apokrin dan protein yang disekresi secara merokrin. Nanti hari kedua atau ketiga itu diproduksi kolostrum
dan ASI. Kemudian juga akan dihasil tosin oleh pars posterior hipofise yang berfungsi sebagai milk ejection reflex. Jadi dengan bayi mengisap pada papila mame ibu, ini akan menghasilkan milk ejection reflex yang menyebabkan ASI akan diproduksi terus karena diproduksinya oksitosin. Tetapi kalau si ibu ini tidak mau menyusui bayinya, maka oksitosin ini juga tidak akan dihasilkan karena tidak ada rangsangan terhadap papila mame ini, milk ejection reflex. Dan lama-lama produksi ASINya akan segera habis, akan tidak dihasilkan lagi. Atau cara mengeluarkan ASI seperti dipompa itu juga akan menyebabkan ASI akan lebih cepat habis, tidak diproduksi, ya. Ini memperlihatkan bagaimana protein itu keluar secara merokrin, jadi selnya tetap utuh yang ini. Sedangkan kalau lipid, maka bagian atas selnya rusak karena secara apokrin. Ini faktor yang mempengaruhi laktasi. Ada faktor hormonal, di mana hormon estrogen itu merangsang pertumbuhan glandula mame pada seorang anak perempuan saat pubertas, sehingga glandula mame membesar. Dan juga mulai tumbuh adanya ductus lactiferus, ada ductus intralobularis, ductus interlobularis. Nanti juga ada pengaruh hormon progesteron, ini mulai merangsang pars secretoris saat seorang wanita hamil. Mulai terbentuk glandula mame, sudah ada alveolusnya, ada pars secretorisnya. Kemudian nanti prolaktin itu menyebabkan pengeluaran ASI, dan akibat hisapan bayi pada papila mame merangsang pengeluaran oksitosin sehingga ada terjadi milk ejection reflex. Dan juga pengaruh psikis seorang ibu, kalau memang dia secara kejiwaan mau menyusui bayinya, ya ASINya akan lebih banyak diproduksi, ya. Oke, selesai sampai di sini kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.